Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Yang pertama ini adalah halaman login, di mana di halaman login ini ada username dan password yang diisikan untuk masuk ke dalam halaman selanjutnya. Ntar kita coba seperti ini. Kita coba saya. Nah, ini kalau username sama passwordnya salah, muncul pesan username tidak ditemukan dalam database dan password yang diinputkan salah. Nah, kalau misalnya kita menggunakan username Akbar Umar 88 dan mengetikkan passwordnya Akbar, kita akan langsung masuk ke dalam halaman home-nya. Nah, pada halaman login tadi kita menggunakan root get, di mana nanti langsung ke login controller ke sini. Nah, nanti username-nya diisikan seperti kayak tadi, nama Akbar Umar dan lalu passwordnya Akbar Umar 123. Nah, ini untuk mengautentifikasi username dan passwordnya. Apabila username dan passwordnya salah, nanti akan muncul peringatan yang tadi yang warna merah, dan ini biasanya dimunculkan dari sintaks yang ini. Kemudian database-nya. Di sini kami memiliki 3 database, yaitu kategori, barang, dan user. Nah, ini database-nya kita menggunakan 3 kategori, yaitu barang, kategori, dan user. Ini slide-nya bisa dilanjutkan pada Mas Akbar. Oke, selanjutnya yaitu untuk menampilkan diagram batang dan diagram lingkaran. Di sini kami menggunakan data Indodax untuk ditampilkan dengan berdasarkan kategori-kategorinya, yaitu last sama dengan low, last sama dengan high, lalu last di atas 10%, di atas 20%, sampai 90%. Begitu juga dengan diagram lingkarannya, ya juga sama, cuman dia dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi mungkin bisa ditunjukkan Mas di codingnya, buka di web.php tadi. Coba di web.php. PHP saya mau lihat rootnya itu masuk admin controller, masuk ke admin control P aja di searching. Ya terserah sih. Admin. Nah, itu dia cuma return view gitu aja, admin index. Bisa dilihat di searching index.php admin/index nah itu ya. Betul itu. Di enter aja. Oke. Nah, ini langsung. Nah, ini pertama ya Axios untuk mengambil datanya dengan Ajax ya. Lalu setelah itu karena datanya objek dijadikan array, terus setelah itu diambil, setelah jadi array dia dilakukan filter, lah sama dengan low, lah sama dengan high. Lalu coba scroll ke bawah. Nah, lah sama dengan low itu untuk mengambil yang kategori tadi, lalu ada filter persentase ya, yang 10% sampai 90% itu merupakan fungsinya ya, rumusnya untuk menghitung apakah lastnya di atas 10%, di atas 20%, sampai di atas 90%. Itu ada 9 filter ya, untuk mendapatkan 9 jenis data. Di bawah, scroll ke bawah. Scroll. Nah, itu data sampel ini untuk data library-nya. Untuk pertama menginisialisasikan chart-nya yaitu dengan new visu, lalu diisikan dengan ID dari elemen HTML-nya, myvisu, terus datanya. Lalu dilakukan animate. Scroll ke bawah, Mas. Bisa scroll ke bawah. Lalu untuk diagram lingkaran juga kurang lebih sama. Siapkan datanya, konfigurasi sesuai dengan tata cara penggunaan, lalu di animate. Lalu di sini juga ada, ini scroll ke bawah sampai ketemu set interval. Nah ini saya melakukan animasi yang dia ya setiap 5 detik ya, dia akan melakukan animasi dan berubah. Nah itu untuk
chart diagram batang dia berubah geometrinya dari rectangle jadi line. Lalu yang diagram lingkaran dia chord sistemnya berubah dari polar jadi kartesian. Terus nanti kalau kartesian jadi polar lagi, terus ke kartesian lagi, terus ke polar lagi, begitu seterusnya setiap 5 detik. Oke, mungkin itu untuk data diagramnya. Selanjutnya bisa ke master barang, Mas. Master kategori, sorry. Nah, di sini menampilkan data kategori. Menampilkan data kategori, karena ini belum ada, coba mungkin bisa ditambah, Mas. Nah, misal makanan. Nah, kita coba nambah lagi minuman. Nah, mungkin indeksnya ditampilkan dahulu di codingnya di kategori controller di searching aja, Ctrl P aja, kategori controller pakai K ya. Nah, itu controller. Nah, indeks ya, dia menampilkan view-nya. Nah, itu ada pengkondisian untuk pencarian, lalu dilakukan paginate untuk pagination with query string itu agar dia tetap menjaga query string-nya. Jika ada parameter get, dia akan tetap agar dia tidak terhapus ya data query parameter get-nya. Lalu setelah itu dia, nah itu kalau ada pencarian maka dia di where, jika tidak maka dia langsung di paginate saja, tidak ada where-nya. Lalu return view kategori index bisa di search, Mas, kategori slash index, Ctrl P. Nah ya, buat lihat view-nya slash index. Nah, PHP betul. Nah, ini view-nya. Nah, view untuk menampilkan data kategori. Nah, oke, mungkin itu saja. Terus kembali ke webnya, Mas. Kembali ke web. Oke, terus ke coba pencariannya itu sudah bisa juga. Misal pencarian misal min gitu, coba yang bisa menanam min. Nah, bisa enter gitu. Nah, itu sudah bisa. Ya. Oke, sudah bisa. Lalu untuk pagination juga udah bisa, cuman karena ini datanya cuman sedikit, jadi mungkin nggak terlihat paginnya. Mungkin bisa coba dia menampilkan 10 entry itu juga sudah jalan. Saya coba sampai ganti itu 25 gitu. Nah, itu dia ada. Coba kalau misalkan di URL itu entry sama dengan di address bar itu kan ada entry sama dengan 25, Mas. Yang di address bar. Nah, itu coba ganti 1, 25 itu ganti 1. Iya, coba enter. Nah, itu muncul matching-nya. 2. Nah, gitu. Jadi entry itu udah jalan entry-nya. Jadi dia menampilkan data sesuai berapa data per page. Nah, mungkin bisa masuk ke tambah aja, Mas. Tambah. Oke. Nah, bisa ditampilkan mungkin view-nya di coding-nya. Coding untuk kategori controller tadi yang sudah kebuka ada tab-nya itu. Nah, di bagian create. Nah, itu langsung return view gitu aja. Karena emang cuma return view. Oke, kategori .create mungkin bisa dibukakan kategori /create. Searching kategori /create. Nah, itu. Nah, ini view-nya. Nah, bes gitu aja. Dia extends layout utama, terus define bagian section, udah gitu aja. Terus form. Oke, coba ditambahkan lagi misal apa gitu, jajan gitu. Kategori ya, jajan. Nah, simpan. Nah, berhasil. Juga menampilkan message ya. Untuk simpannya ada di fungsi store. Coba ke kategori controller tadi, codingnya. Kategori controller. Nah, di fungsi store. Nah, ini merupakan fungsi submit-nya. Kalau submit dia masuk sini, dia push kategori, new kategori, terus kategori, ngeset field-nya kategori, ngambil dari input kategori, yaitu dari form. Terus save. Setelah itu redirect admin kategori with success. Message-nya apa? Nah, seperti itu. Lalu mungkin bisa ke ubah data, coba ubah.
ya, misal salah satu diubah. Nah, itu. Nah, itu kembali ke itunya apa? Ke coding. Coding. Oke. Itu ada apa tadi di apa? Bisa dibukain halaman ubahnya. Tadi di kategori slash di edit ya. Enggak, belum enggak apa. Mau jelasin yang edit dulu aja. Di ini kategori controller enggak apa. Nah, ini. Untuk view-nya dia tampil di edit. Nah, dia define by ID. Dia nerima parameter ID define by ID, terus dia nampilkan view kategori edit dengan passing data kategori tadi. Terus bisa dibuatkan view-nya di pencarian mas kategori slash edit gitu. Kategori slash edit. Nah, ini datanya. Dolar kategori didapat dari hasil passingan data tadi. ID ada kategori. Nah, itu actionnya admin kategori slash ID-nya berapa. Nanti dia akan masuk ke fungsi update. Yang kembali ke controllernya tadi mas. Kembali ke controller. Ya. Masuk di method update. Scroll bawah. Nah, ini update. Dia menerima request ID. Dia di sini menerima request $ID. Ini bisa untuk parameternya ini sebenarnya bisa diisi apa saja, tidak harus ID. Intinya sebagai pembeda dari antara untuk data satu dengan data yang lain. Dan biasanya memang menggunakan ID primary key-nya. Update, ini fungsi ketika di submit formnya. Dia define, lakukan find, terus di rendah apa tadi? Di codingnya dulu. Dia define, terus diubah field kategorinya sesuai inputan, terus di save, terus di redirect ke admin kategori dengan message success. Oke. Ya, itu mungkin dihapusnya mas. Coba dihapus salah satu kategori. Post. Nah, oke. Nah, kategori berhasil dihapus. Untuk fungsinya di itu bisa diperlihatkan di index. Dia ikut view index soalnya. Index. Nah, itu di bagian tabel scroll bawah di tabelnya yang for each. Nah, itu ada form. Nah, itu form action admin slash kategori slash ID-nya ya. Metodenya delete. Metodenya delete. Nah, Laravel membaca akan langsung masuk ke fungsi destroy. Bisa kembali ke controller. Oke, di fungsi destroy. Nah, destroy ID. Nah, itu dia define terus di delete gitu saja. Langsung di redirect dengan message success. Selanjutnya bisa dicoba ekspor PDF mas. Ekspor PDF. PDF. Nah, ini contohnya ekspor PDF. Dia mengambilkan data hasil ekspor PDF-nya ini untuk masih pakai data dummy, fotonya pakai foto K24. Data itunya juga masih data statis, masih belum dinamis, namun setidaknya sudah bisa menampilkan cetak PDF dan ini sudah bisa di save. Oke, menampilkan data kategorinya. Coba di searching, dikembali. Oke, coba di searching misal MAK gitu. Biar hasilnya tinggal satu. Diekspor PDF. Nah, dia datanya sesuai dengan yang difilter. Oke, di back. Untuk fungsinya bisa kembali ke controller tadi, Mas. Controller tadi. Nah, ekspor PDF. Nah, itu fungsinya ekspor PDF. Dia menerima request queue, yaitu ketika diklik, dia mempassing ulang, yaitu variabel query pencarian keyword, dia dipassing ulang ke fungsi ini. Terus sama kayak tadi di indeks, dia dicari jika ada isinya. Jika tidak, maka all langsung. Lalu load view untuk meload HTML-nya yang mau di PDF-kan. Setelah itu PDF stream. Di sini pakai library. Selanjutnya di export Excel mas, coba export Excel. Itu pencariannya di anu dulu aja, di clear dulu. Enter, di export Excel. Excel lagi. Nah, yang terakhir itu kan buka coba. Oke. Nah,
Nah, itu berhasil ya. Nomor, kategori, tanggal, terakhir diperbarui. Nah, itu bisa tampil data kategorinya. Oke. Untuk fungsinya bisa kembali ke controller tadi. Oke. Oke, export Excel. Nah, new kategori export download. Nah, itu membuat kelas baru kategori export. Ini bisa dikontrol klik, Mas. Bisa enggak itu dikontrol klik yang kategori export? Kategori yang new kategori export. Nah, itu kontrol klik bisa enggak? Oh, enggak bisa kayaknya. Enggak bisa. Ya, mungkin dikontrol B kategori export. Kategori export. Nah, itu klik. Nah, ini dia membuat kelas baru untuk library-nya kategori export. Dia, nah itu ada field-nya yaitu heading, nomor kategori, tanggal dibuat, terakhir diperbarui. Lalu di situ collection-nya ya ngambil dari kategori all, yaitu dari data semua data kategori all. Oke. Untuk Excel-nya sudah selesai. Selanjutnya, oke. Selanjutnya untuk data barang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Saiful. Bisa silakan Mas Saiful. Ya, terima kasih Mas Akbar. Intinya di data barang ini sama seperti data kategori. Sama seperti tadi, di sini masih kosong juga. Jadi yang pertama-tama tambah datanya dulu. Nah, misalkan apa nah? Ya. Tambah satu lagi, Mas. Yang minuman. Jadi sudah berhasil ditambahkan, juga sudah ada flash message-nya yang di atas yang berwarna hijau, yaitu barang berhasil ditambahkan. Sekarang ke codingannya. Di barang controller. Di barang. Nah, di metode index itu untuk menampilkan data tadi sudah ada query-nya juga. Jika sudah mengquery, nanti akan menampilkan where nama like query-nya, terus di paginate dan query string. Jika tidak ada pencarian, maka menampilkan semua datanya, semua data barang. Terus di return view ke barang /index dengan yang dikirim itu data barang, terus parameter build query-nya ke itu Mas, barang /index. Nah, di sini source code untuk view data barang. Ya. Selanjutnya ke web lagi, Mas. Selanjutnya di sini juga udah bisa pencariannya itu sudah bisa juga. Karena ini cloning dari kategori, itulah intinya. Tapi cuma beda data. Nah, kita coba editnya. Ini bisa dilihat di kategori itu udah otomatis yang dipilih kategorinya. Sudah yang diselect. Nah. Lagi ke codingannya, Mas. Yang yang create belum dijelaskan tadi ya. Yang create itu di sini kita ambil dulu dari kategori semua datanya. Nah, kenapa diambil itu untuk menampilkan yang ada di select optionnya itu kategori minuman atau makanan yang sudah ada di database kita. Terus di return view barang, terus create yang dikirim kategorinya. Terus ke bawah di store itu untuk menyimpan ke tabel barang.
yang sudah diinputkan pada form pada tampilan tambah tadi. Terus selanjutnya ke edit. Nah, di situ sama juga, jadi kita juga memakai data kategori, terus data barang define menggunakan ID-nya, terus di return view barang .edit dengan data yang dikirim itu kategori dan barang. Ke barang slash edit, Mas. Sini tampilan untuk apa? Edit data barang. Di situ dapat dilihat di for each itu ada pengkondisian jika kategori ID sama dengan barang terus ID kategori, maka opsinya itu yang selected. Jika tidak, maka tidak ada atribut selected-nya. Kembali ke web, Mas. Terus kita coba hapus. Nah, barang berhasil dihapus. Balik ke codingannya, Mas. Di destroy. Ya. Nah, di destroy itu kita mengambil barang find dengan ID-nya, terus di delete saja. Terus di redirect ke admin barang dengan flash message sukses barang berhasil dihapus. Terus ke webnya lagi, Mas, yang ekspor PDF. Langsung sini mungkin file yang paling terakhir yang sudah di-push oleh saya belum di-clone sama Mas, tapi nggak apa-apa. Di situ sudah bisa menampilkan PDF yang terbaru, yaitu ada nomor, kategori barang, nama barang, dan harga. Sudah ada. Selanjutnya ke ekspor Excel, Mas. Yap. Isinya masih sama seperti itu. Nah, ini udah ada yang diperbaiki oleh saya. Udah lebih rapi dari yang sebelumnya. Ke codingannya, Mas, yang ekspor PDF sama ekspor Excel. Itu yang di PDF itu sudah bisa membuat PDF dengan yang filternya. Kalau yang di Excel itu masih belum saya implementasikan emang. Begitu saja. Selanjutnya ke logout ya, Mas Haider lagi. Kemudian selanjutnya yaitu logout, di mana kita mau keluar dari webnya ini, di mana tampilan logoutnya ada di pojok kanan atas sini. Jika kita klik logout, seperti ini akan kembali ke halaman login. Nah, di yang logout tadi, lewat root, post, logout, dan login controller, kembali ke halaman controller. Nah, ini akan mengambil fungsi out logout, di mana ini untuk memverifikasi atau kita mau logout apa dan langsung ke session invalidation dan recognition token dan kembali ke halaman loginnya. Seperti ini halaman login. Mungkin sekian dari kami presentasinya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.